Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika bersama Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Kali ini kita akan masuk materi kelas 8 semester 2 atau semester genap, bab 1 tentang teorema Pythagoras. Nah, pada waktu kalian SD ya, di SD itu kalian sudah mengenal apa itu teorema Pythagoras sebenarnya. Namun belum dipelajari secara detail. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya dari bagian yang pertama ya, yaitu menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum masuk ke teorema Pythagoras itu seperti apa, kalian ingat terlebih dahulu apa itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu segitiga yang memiliki sudut, salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Segitiga dengan salah satu sudutnya sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, nanti pada gambar dilambangkan dengan seperti L atau begini ya, bisa begini, bisa begini. Langsung aja kita lihat. Nah, ini ada gambar segitiga ABC yang siku-sikunya di A, ini lambangnya siku-siku. Nah, sisi di depan sudut siku-siku, ini yang di depannya namanya adalah sisi miring. Ini yang di depannya. Jadi ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Sedangkan yang di sini namanya adalah sisi siku-siku. Jadi sisi miringnya ini adalah BC, kemudian sisi siku-sikunya AB dan AC. Nah, untuk pembuktian bagaimana teorema Pythagoras itu, kalian bisa baca di buku ya, atau dalam KBM pasti dipelajari. Ada banyak sekali bukti untuk menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras. Sangat banyak, kalian cari, itu sangat banyak. Sekarang untuk teorema Pythagoras, bunyinya adalah pada setiap segitiga siku-siku. Jadi Pythagoras itu berlakunya hanya untuk segitiga siku-siku. Pada setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, kalau dinyatakan dengan rumus, misalnya segitiganya adalah ini, jika dinyatakan dengan rumus menjadi ini tadi sisi siku-sikunya adalah AB dan AC, sisi miringnya BC, maka BC kuadrat sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya, atau AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Atau AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Dan yang terakhir, kalau kita akan cari AC, AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi ini ditambah itu jika yang di sini adalah sisi miring. Nah, lanjut ke soal. Gunakan teorema Pythagoras untuk menyatakan persamaan yang berlaku pada segitiga ini. Yang pertama, nah, lebih mudahnya kalian cari sisi miringnya ya. Kalau tadi di gambar itu sisi miring itu kan miring gitu ya. Tapi nanti yang namanya sisi miring itu tidak selalu miring ya. Kalau yang contoh 3 dan 4 ini jelas di sini sisi miringnya H, ini sisi miringnya sini K. Nah, ini sekarang ini sisi miringnya adalah C. Kemudian yang gambar 2 sisi miringnya ini yang D. Nah, kalau yang dilingkari itu adalah sisi miring ya, untuk memudahkan, maka nanti C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kalau kita akan cari A kuadrat itu nanti C kuadrat dikurangi B kuadrat, sedangkan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, yang di sini
D kuadrat sama dengan E kuadrat ditambah F kuadrat. Kalau E kuadrat, maka D kuadrat dikurangi F kuadrat. Sedangkan kalau F kuadrat, berarti D kuadrat dikurangi E kuadrat. Jadi kalau yang dikurangi ini, untuk mencari sisi siku-siku ya, ini yang di depan selalu yang sisi miring. Karena sisi miring itu yang terpanjang. Kalau nanti kalian terbalik, hasilnya negatif. Yang ketiga, H kuadrat sama dengan I kuadrat ditambah G kuadrat. Untuk mencari I kuadrat dan G kuadrat, saya yakin kalian bisa. Yang keempat, K kuadrat sama dengan J kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, untuk cari J kuadrat dan L kuadrat, ini silahkan dicoba sendiri. Lanjut. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung nilai PQRS. Nah, ini sudah menghitung ya, karena sudah diketahui bilangannya. Sekarang kita cari sisi miringnya. Ini sisi miring. Nah, ini juga sisi miringnya Q. Ini sisi miringnya yang ini. Nah, ini sisi miringnya. Nah, jangan keliru sini ya. Sisi miringnya ini 40. Nah, kita akan cari P. P-nya itu bukan sisi miring. Berarti nanti dikurang. 26 itu 676 dikurangi 100, hasilnya 576. Jadi P, ini tadi kan P kuadrat, maka P adalah akar dari 576, hasilnya 24. Yang kedua, untuk mencari Q, Q-nya ini sisi miring, maka ditambah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 81 ditambah 144, hasilnya 225. Ini Q kuadrat, maka Q-nya adalah akar 225, hasilnya adalah 15. Yang ini R. R-nya ini bukan sisi miring, berarti dikurangi 12,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat. 12,5 kuadrat kalau dihitung ini 156,25. 3,5 itu 12,25. Kalau dikurangi ini 0 ya, 4. 6 kurangi 2 itu 4, 5 kurangi 1, 4, ini 1, ini tadi R kuadrat, jadi R-nya akar 144, hasilnya 12. Yang terakhir, S kuadrat, ini juga bukan sisi miring, berarti dikurangi 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 40 kuadrat 1600 dikurangi 576. Ini kalau dikurangi hasilnya 1024. Jadi S-nya akar 1024, hasilnya adalah 32. Ya, ini pembahasannya. Contoh yang berikutnya, ini soal UN ya, tahun 2013 dan 2007. Pada gambar di samping, berapakah panjang AD? Ini AD itu ditanyakan ini. Kalau kita mau ngitung ini, berarti harus tahu panjang CD dan panjang AC. Nah, sementara CD-nya sudah tahu, tapi AC-nya ini belum tahu. Nah, kita hitung dulu panjangnya AC. AC ini sisi miring. Berarti nanti akar 16 kuadrat ya, 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat hasilnya 2, 5, 6, 12 kuadrat 144. Kalau dijumlah ini 400. Berarti panjangnya AB ada AC akar 400, hasilnya adalah 20. Nah, ini baru AC. Kita akan cari panjangnya AD. Berarti nanti AD kuadrat itu
AC kuadrat, ini AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AC-nya tadi 20 ditambah 10 kuadrat. 20 kuadrat itu 400 ditambah 100. Hasilnya adalah 500. Jadi panjangnya AD adalah akar 500. Nah, di pilihan kan tidak ada ya, akar 500 itu bukan 20, bukan 22. Nah, di antara C dan D. Ini kalian gunakan pernah di kelas 7 itu tentang akar. Ini 500 itu bisa kita tuliskan sebagai 100 kali 5, sehingga nanti akar 100 dikalikan akar 5. Nah, akar 100 kan 10, akar 5 tetap akar 5. Ya, ini kelas 7 ya, pernah ada, tapi nanti di kelas 9 diulangi lagi. Jadi jawabannya C. Soal yang berikutnya, ini menuliskan persamaan pernyataan yang merupakan teorema Pythagoras. Ini K, sisi miringnya adalah LM. Nah, ini sisi miringnya, berarti nanti LM kuadrat itu sama dengan KM kuadrat ditambah KL kuadrat. Kalau ditanyakan LM ditambah ya. Nah, yang benar ini ya, MK KL. Jadi MK dengan KM itu sama. Ini jawabannya. Ya. Demikian pembahasan tentang materi awal dari teorema Pythagoras untuk menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Semoga dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, berlatih, insya Allah akan berprestasi. Ada kurangnya mohon maaf. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.